Probabilitas Soraya Wirma Malik sebagai ibu dari Nala Arvino Bentala adalah 99,99%. Probabilitas Soraya Wirma Malik sebagai ibu dari Naka Arvino Bentala adalah 0%. Soraya seketika membeku saat membaca tulisan bercetak tebal yang tercantum di 2 kertas hasil pemeriksaan DNA terhadap sepasang anak kembarnya. Dengan tangannya bergetar, ia pun segera membuka map kuning satunya untuk mengeluarkan hasil yang ada di dalamnya. Probabilitas Arvino Hardian Bentala sebagai ayah dari Nala Arvino Bentala adalah 99,99%. Probabilitas Arvino Hardian Bentala sebagai ayah dari Naka Arvino Bentala adalah 99,99%. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin hasil pemeriksaan terhadap suaminya itu normal, sementara dirinya terhadap putra mereka Naka berbeda? Mbak, ini pasti ada yang salah. Soraya dengan cepat mengangkat wajahnya lagi untuk berbicara dengan staf rumah sakit yang menyerahkan hasil pemeriksaan itu. Ada yang aneh dari hasil pemeriksaan ini, Mbak. Anda mungkin salah membandingkan sampelnya atau semacamnya. Maaf, Bu, tapi itu tak mungkin terjadi, karena kami selalu memastikan agar sampel yang masuk terjaga keakuratannya sampai hasilnya keluar. Seperti yang Anda lihat di hari penyerahan sampel, saat itu petugas yang berwenang langsung menyegel data dan sampel yang dibutuhkan di depan Anda. Data tersebut lalu dijaga sehingga hanya dibuka oleh petugas profesional yang berwenang. Jadi hal-hal seperti salah membandingkan atau tertukar tak mungkin terjadi. Jelas petugas itu dengan panjang lebar. Tapi ini ngawur loh Mbak hasilnya. Nggak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin hasil tes saya nggak cocok dengan salah satu anak kembar yang saya lahirkan dari rahim saya sendiri? Soraya mencoba untuk tetap sopan walaupun hatinya kini telah tak karuan. Atau kalau enggak, mungkin ada yang jahat kali Mbak. Mungkin tak pas pengetahuan Mbak ada yang menukar salah satu hasilnya dengan sembarang kertas. Maaf Bu, tapi hal seperti itu juga tak mungkin terjadi. Kami menjamin keamanan data yang masuk di dalam ruangan khusus dengan pantauan CCTV dan hanya diakses oleh staf kami saja. Jadi tak akan ada orang luar yang bisa keluar masuk ke sana tanpa sepengetahuan kami. Sehingga selama Ibu yakin telah memasukkan data dan sampel yang benar, maka hasilnya sudah pasti akurat. Tapi Sus, sampai kapan sih Mbak kamu mau Daniel? Ucapan Soraya terpotong saat mendengar suara menyebalkan itu. Benar saja, seorang wanita yang berusia lebih muda darinya tampak berdiri di sana dengan pakaiannya yang glamor itu. Sebuah map kuning lainnya juga tampak berada di tangannya. Hasil DNA antara Mbak dan Naka nggak bakalan cocok, karena seperti yang sering kukatakan, kalau dia adalah anakku dan Mas Vino. Soraya semakin merasa terguncang. Nyatanya selama ini ucapan wanita itu telah cukup mengusiknya. Namun, kini dia seperti menemukan sebuah bukti pendukung untuk itu semua. Dimana kini, kenyataan semakin tak sesuai dengan harapannya. Tapi tidak, ini belum tentu sepenuhnya benar. Ini masih berkemungkinan dimanipulasi, sehingga Soraya harus tetap tenang agar tak terprovokasi. Saya bilang kamu gak usah ikut campur dengan urusan saya. Kenapa juga kamu sampai mengikuti saya ke sini? Karena saya gak percaya sama kamu. Mbak selalu bilang begitu tapi akhirnya terpengaruh juga kan? Buktinya Mbak sampai melakukan tes DNA terhadap kedua anak yang awalnya sangat Mbak yakini sebagai darah daging Mbak itu. Lalu lihat sendiri hasilnya kan? Mau sampai kapan Mbak bersikeras dan terus saja denial? Mendengar perempuan itu tak akan pernah ada gunanya. Yang ada, Soraya malah dibuat malu dengan perhatian semua orang di sekitar mereka akibat ucapan tak tahu malunya itu. Sehingga lebih baik dia pergi saja dan mengabaikan perempuan gila itu. Tapi bagaimana bisa? Karena dia masih saja bersikeras mengikuti Soraya. Semua yang kubilang terbukti kan Mbak? Mbak jangan terus menghindar begini dan akui saja kenyataannya. Seperti yang kubilang, kalau aku dulu juga melahirkan anak dari Mas Vino berdekatan dengan waktu Mbak melahirkan. Saat itu Mbak melahirkan Nala, lalu aku melahirkan Naka lebih awal demi menyempurnakan rencana mereka semua. Sehingga mungkin itu sebabnya Naka jadi lebih lemah dan sakit-sakitan daripada Nala. Semua itu jadi mungkin karena Mas Vino dan mertua Mbak bekerja sama dengan sahabat Pak Hardian yang merupakan direktur di rumah sakit itu. Mereka menjadikan seakan-akan Naka terlahir kembar dengan Nala, sehingga itu bisa menyembunyikan perselingkuhan Mas Vino denganku. Ratu, wanita tak malu itu terus saja mengoceh sambil mengiringi langkah Soraya. Ia benar-benar tak peduli sama sekali dengan pendapat orang-orang di sekitar mereka yang mendengarkan aib itu. Wanita gila itu sepertinya benar-benar ingin mempermalukan Soraya saja. Padahal, bukankah itu seharusnya menjadi hal yang lebih memalukan baginya? Ini nyata Mbak, aku bahkan berbaik hati memberitahu sebelum Mbak Soraya semakin dibohongi oleh suami dan mertua Mbak itu seumur hidup. Mbak seharusnya berterima kasih padaku. Sampailah di lahan parkir, Soraya menghentikan langkahnya. Dia dengan cepat berbalik dan menatap wanita itu dengan tatapan tajam. Apa kamu bilang? Berbaik hati dan berterima kasih. Kalau itu benar adanya,
Kamu seharusnya gak menggoda suami orang dari awal. Ratu malah menyeringai puas mendengarnya. Lihat, akhirnya Mbak percaya padaku kan? Mbak akhirnya tak bisa menolak fakta kalau aku dulu berselingkuh dengan suami Mbak. Lalu Naka memang anakku. Suraya tercekat. Dia merasa terjebak namun tetap tak mau mengakuinya. Sampai kapanpun dia tak mungkin menerima fakta gila seperti itu. Hingga ketika dia baru saja hendak menaiki mobilnya, tiba-tiba saja sebuah kendaraan yang familiar tampak juga memasuki pekarangan rumah sakit itu. Tak lama sosok seorang pria dengan setelan formal keluar dari sana dengan terburu-buru. Mas Vino, Ratu langsung teronjak girang sambil mendekati pria itu. Namun dia diabaikan sama sekali. Vino kini malah mendekati Suraya yang tampak heran mengapa suaminya itu bisa ada di sini. Padahal uji DNA ini dilakukan secara diam-diam. Sayang, perempuan itu akhirnya tak tahan. Dia melempar kedua map kuning di tangannya ke dada sang suami. Jelaskan padaku kenapa hasil tes DNA ini terkesan aneh seperti ini. Kenapa bisa aku tercantum tak sedara dengan Naka di sana? Tanya Suraya masih berusaha menahan tangis. Prinsipnya adalah tak boleh terlihat lemah di depan siapapun, terutama di depan pengkhianat dan musuh seperti mereka berdua. Sayang, ini gak benar sama sekali. Aku bisa jelaskan. Bukan kau udah jelas? Udah aku katakan kalau Naka itu bukan anak Mbak, melainkan anak kami berdua. Mbak gak sadar karena melahirkan secara sesar waktu itu, sehingga dengan mudah ditipu oleh Mas Vino dan kedua orang tuanya. Diam kamu. Vino akhirnya mengeraskan suaranya untuk membungkam wanita pengganggu itu. Walaupun Ratu terlihat tak bersalah sama sekali mengatakan aib yang memalukan itu, dia malah terus senyum-senyum puas dan mengejek Suraya. Apa itu benar, Mas? Benar begitu? Tanya Suraya lagi yang kembali mendesak untuk mendapatkan kepastian. Vino tampak kesulitan untuk menyahut, walaupun ia terus berusaha berdalih. Gak mungkin lah sayang, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Kalau gak mungkin, kenapa hasil DNA-nya begitu? Kau pikir teknologi sekarang bisa keliru hanya terhadap diriku saja? Teriak Suraya tak tahan olehnya. Susah membuat pria itu bungkam dan semakin serba salah menjelaskan. Pokoknya aku bisa jelaskan sayang, ini gak seperti itu. Kapan terjadinya? Suraya menyela penjelasan suaminya lagi. Aku bahkan hamil dengan cepat setelah pernikahan kita. Lalu sekarang aku harus menerima kenyataan kalau kamu juga menghamili wanita lain di saat bersamaan. Kapan kamu menidurinya? Sayang aku, kayak punya waktu bersama karena aku ini adalah mantan sekretarisnya. Mbak lupa. Tapi kalau lebih tepatnya sih, kayaknya Naka tercipta saat kami melakukan perjalanan bisnis bersama ke Singapura. Sekitar sebulan setelah kalian menikah. Mbak kayaknya ingat deh, karena kalian langsung pulang madu yang tertunda setelah itu. Diam kataku, kamu tidak berhak bersuara atas hal ini. Vino kembali berusaha untuk membungkam Ratu. Namun, Suraya sepertinya telah mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya. Karena sepertinya kini dia harus menerima kenyataan kalau Ratu memang mengatakan kebenarannya selama ini. Hal itu terbukti dari hasil pemeriksaan ini, sehingga sisanya mungkin memang juga benar. Lagi pula kalau dipikir-pikir waktunya memang terasa cocok. Tega kamu Mas, gimana mungkin kamu ngelakuin ini semua padaku? Suraya semakin tak bisa menepis kenyataan yang ada. Hal itu pun semakin melemahkannya. Saya bukan gitu tapi Suraya memilih untuk tak mendengarkan lagi. Dia segera memasuki mobilnya. Sayang, kamu sedang kalut, kamu gak bisa menyetir sendiri. Sayang, buka, biarkan aku masuk. Vino berusaha untuk mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil yang sudah tertutup rapat. Namun, Suraya sudah tak mendengarkan sama sekali. Walau dengan pikiran kalut dan mata yang berair, dia pun tetap menyalakan mesin mobilnya. Saya dengarkan aku dulu. Suraya. Wanita itu pun akhirnya memacu mobilnya dari tempat itu, meninggalkan kedua orang yang telah berhasil menghancurkan dunianya secara berkeping-keping. Sepasang bocah yang terlihat sebaya tampak duduk berdampingan di teras dari sebuah rumah mewah. Keduanya tampak asik mengobrol sambil mewarnai buku gambar di tangan mereka masing-masing. Sementara itu, seorang wanita parubaya ditemani dua orang pelayan tampak mengamati mereka dari kejauhan. Lihat, gambarku lebih mirip sama Mama. Mama pasti akan menyukai gambarku, ucap sang anak perempuan sambil membanggakan diri dan hasil gambarnya. Tidak, yang laki-laki menggeleng cepat. Gambarku lah yang paling mirip dengan Mama. Kamu tak dengar tadi Bu Guru memuji gambarku? Gambarku juga dipuji oleh Bu Guru kok. Bahkan teman-teman juga banyak yang bilang bagus, kata anak perempuan itu tak mau kalah. Dua-duanya terlihat bagus kok. Oma yakin Mama pasti bakal suka keduanya. Wanita parubaya tadi pun ikut bersuara. Benarkah Oma? Tanya keduanya secara serempak. Kita tunggu sebentar lagi pas Mama pulang ya. Oma yakin pasti Mama akan menyukai kedua gambar kalian itu. Hanya dengan begitu perdebatan bisa langsung terselesaikan. Kedua bocah itu malah kembali saling bercengkrama dengan akrab. Mereka bahkan saling menilai gambar satu sama lain. Di saat itulah sebuah sedan berwarna merah tampak memasuki perkarangan rumah. Hal itu sukses menghentikan celotehan mereka, lalu kini dengan antusias menunggu seseorang yang berada di atas kendaraan itu. Mama pulang, sebaiknya kita tanyakan sekarang saja yuk, Naka. Iya Kak Nala. Sosok Suraya pun langsung turun dari mobil. Air mata yang memenuhi wajahnya tadi tampak telah terhapus, walaupun ekspresinya tampak masih saja muram.
Apalagi karena tak lama kemudian mobil suaminya juga menyusul memasuki tempat itu. Mama lihat deh, kami hari ini di sekolah disuruh menggambar lukisan wajah Mama, ucap Nala dengan riang. Iya Ma, lihatlah gambar Mama dan beritahu kami siapa yang Mama suka, kata Naka yang berjalan di sampingnya. Saat itu pandangan Soraya langsung terhenti pada sosok Naka, di mana bocah laki-laki itu menengadah sambil memamerkan kertas gambarnya. Senyuman lebar terlihat di wajah yang begitu polos itu. Lihatlah ini Ma, ini gambar wajah Mama, gimana menurut Mama? Hati Soraya kembali jadi tak karuan saat memandang wajah sang putra. Dadanya terasa sangat sakit, sedih, walau tentu saja Soraya tak menyalahkannya dalam hal ini. Namun perasaan asing kini menyertai dadanya terhadap si bungsu kesayangannya itu. Semua itu lantas diperburuk saat ia menyadari sosok Vino yang akhirnya turun dari mobil dan mendekat dengan ragu-ragu. Rasa muak kembali menebal di hati Soraya terhadap keadaan yang ada. Mama, ayo lihat, ini sekali lagi Soraya sempat menatap wajah Naka sebelum kemudian beralih pada sang putri. Wanita itu pun dengan cepat meraih gambar sang putri. Lantas kemudian berlutut untuk menggendong anak yang tadi terbukti 99,99% merupakan darah dagingnya. Nala, ayo kami ikut Mama. Tanpa menoleh ke belakang di mana sudah bisa dipastikan kalau Naka mungkin terluka karena perbuatannya, Soraya membawa Nala memasuki rumah bersamanya. Dia bahkan juga melewati mertua yang biasanya dihormati itu begitu saja, mengabaikan setiap panggilan dari mereka. Mama, kenapa gambar Naka tak dilihat? Kenapa Naka ditinggal? Naka, sang putra hendak menyusul Mama dan kakak kembarnya, namun Vino menahannya. Dengan kebingungan, pria itu pun berlutut di depan Naka guna menenangkannya. Pa, kenapa Mama tak melihat gambarku dan hanya peduli dengan gambarnya Kak Nala saja? Apakah gambarku benar-benar jelek sehingga Mama jadi membencinya? Rengek Naka menahan tangis. Mana mungkin Mama membencinya, Nak? Tentu saja tidak. Mama kan selalu bangga dan sayang dengan apapun yang kalian kerjakan. Vino tampak bingung menghadapi pertanyaan sang putra. Otaknya berusaha keras berdalih agar sang putra tak merasakan dampak dari perbuatannya. Mama tadi sengaja membawa Kak Nala ke dalam karena mungkin ada urusan perempuan yang harus mereka urus. Sehingga kita para laki-laki gak boleh ikut mendengarkannya, Naka. Tapi aku ingin tahu pendapat Mama soal gambarku, Pa. Nanti ya sayang, nanti. Mama pasti bakal lihat punya kamu juga kok nantinya. Kamu tunggu dulu ya. Vino memeluk Naka untuk menenangkan dan menghiburnya. Di saat itu ia melayangkan pandangan pada orang tua wanita yang tampak menunggu penjelasan darinya. Namun, sekali Vino mengirim sinyal pandangan tertentu pada beliau, wanita itu tampak langsung menutup mulutnya. Sepertinya beliau paham apa yang tengah terjadi pada anak dan menantunya itu. Sepertinya Soraya akhirnya mengetahui kebenarannya.